Super Apps, pembuatan SDD dan SRS, publikasi artikel Sinta 2, dan laporan kemajuan. Untuk sebaran capaian kontribusi riset bisa dilihat pada diagram yang ada di layar. Untuk pengembangan Telsa Super Apps sendiri, Telsa Super Apps telah dikembangkan untuk memenuhi 4 stakeholder utama yang ada di perkebunan sawit rakyat. Hal itu berupa petani, kebun, logistik, maupun pabrik. Sedangkan untuk role admin hanya dijadikan sebagai administrator sistem. Tugasnya hanya untuk mengontrol semua sistem yang ada di Telsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai progres Telsa setiap role. Untuk petani, kami merancang ada 8 fitur yang dibuat. Sekarang petani telah selesai hingga 91,6%. Untuk kebun, kami merancang ada 19 fitur dan sekarang telah selesai 78,9%. Untuk logistik, kami merancang ada 10 fitur dan telah selesai 55%. Dan pabrik telah ada 13 fitur dan sekarang telah selesai hingga 53,8%. Untuk contoh fitur yang ada di petani, itu seperti pencatatan dan dokumen otomatis. Kemudian untuk di role kebun, contohnya adalah validasi rencana tanam dan petani karena mereka sudah terintegrasi, dan juga melakukan penjualan TBS ke pabrik maupun pemesanan ke logistik. Untuk logistik sendiri, kami ada fitur tracking pengiriman, dan untuk pabrik, kami memiliki fitur untuk membuat kode produksi yang dapat di-tracking karena kami mendukung fitur traceability. Selanjutnya, untuk masalah latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Maharani Cahyani Kasura. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pengembangan Telsa Super Apps dilatar belakangi oleh respon pemerintah terhadap isu keberlanjutan sawit, di mana pemerintah menerbitkan peraturan nomor 40 Perpres nomor 44 tahun 2020 yang menjadi fondasi awal kebijakan ISPO. Kemudian diperkuat lagi dengan Permen nomor 33 tahun 2020 di mana berisi cara dan kriteria untuk pemenuhan sertifikasi ISPO. Berjalannya riset kami, ternyata pemerintah mengeluarkan lagi Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2025 di mana seluruh pelaku usaha sawit wajib bersertifikat ISPO termasuk pekebun rakyat. Kemudian diperkuat lagi dengan pasal 17, pasal 2 dan pasal 23 yang relevan dengan riset kami. Pada pasal 17 di mana ISPO wajib didukung sistem informasi terintegrasi dengan penerapan berbagai data elektronik lintas sektor. Ini sangat pas dengan riset kami. Diperkuat lagi dengan peraturan peraturan Menteri Pertanian nomor 33 tahun 2025 di mana seluruh pelaku sawit termasuk pekebun rakyat wajib bersertifikat ISPO per November 2025 yang lalu. Namun regulasi yang disarani pemerintah ini belum terlaksana sepenuhnya, di mana berdasarkan data yang kami temukan sementara ini dari Ombudsman, tercatat hanya sebesar 0,86% dari 6,94 juta HA hektar lahan pertanian sawit rakyat. Kemudian berdasarkan hal ini didasari dari banyak masalah yang ada di lapangan. Kami untuk riset kami ini kami hanya mengangkat 3 masalah utama yang ada di perkebunan sawit rakyat. Yang pertama, rendahnya penerapan GAP, di mana GAP ini adalah Good Agricultural Practice. Rendahnya akibat rendahnya edukasi, terus pendampingan organisasi, serta tidak adanya sistem yang membiasakan petani untuk melakukan GAP yang baik. Kemudian ada pencatatan dan dokumentasi
yang masih manual, sehingga dokumentasi itu tidak terdokumentasi dengan baik, memungkinkan data yang hilang dan sulit tercatat. Kemudian tata kelola rantai pasok yang tidak terhubung dari hulu ke hilir, di mana stakeholder utama pada ekosistem sawit seperti petani, kebun, logistik, dan pabrik itu tidak saling bekerja sama atau tidak saling terhubung datanya. Kemudian dari 3 masalah tersebut memunculkan beberapa masalah turunan, di mana kualitas TBS jadi tidak stabil, praktik GAP yang tidak berkelanjutan, serta tidak ada rekam jejak yang membuktikan bahwa petani sudah menerapkan GAP ataupun operasional yang baik. Ini yang menyulitkan petani untuk mendaftarkan diri atau bersertifikat ISPO. Berdasarkan masalah tersebut dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 Pasal 17 yang sudah saya sebutkan, kami tim Universitas Lampung mengusulkan Telsa Super Apps, aplikasi berbasis ERP untuk membantu pemenuhan sertifikasi dan implementasi sertifikasi ISPO sesuai kriterianya. Telsa dirancang dengan multi role dalam ekosistem sawit, di mana tugas dan wewenang diatur dengan tegas dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian dokumentasi ISPO terbentuk dari rekam jejak operasional. Jadi petani itu benar-benar melakukan penanaman, terus monitoring serta budidaya tanam serta panen, itu semuanya terintegrasi dan kita ambil data itu untuk didokumentasikan ke dokumentasi otomatis ISPO. Kemudian terintegrasi dari hulu ke hilir, seperti yang saya bilang tadi, kami mengintegrasikan stakeholder utama pada ekosistem sawit rakyat, di mana datanya saling terhubung. Jadi dari stakeholder tersebut datanya saling terintegrasi dan transaksinya saling terhubung. Jadi setiap stakeholder memiliki informasi yang sama dan saling terkait. Kemudian pendekatan digital untuk pemenuhan ISPO, kami mengubah proses yang rumit ISPO menjadi alur digital yang tertata, mudah diikuti dan siap audit. Kemudian yang terakhir, aktivitas kebun sebagai sumber data ISPO, cukup pencatatan seharian, semua data langsung tersimpan dengan rapi. Ada 4 fitur utama dalam Telsa Super App, di mana pencatatan kegiatan sawit saling terintegrasi. Telsa mendukung pencatatan kegiatan operasional pertanian, pengiriman TBS dari hasil produksi dalam satu sistem terpusat. Kemudian menghubungkan alur kerja antar pelaku dalam satu sistem operasional. Kemudian membantu mengumpulkan dan memantau proses kelengkapan dokumen ISPO. Yang terakhir, dari data operasional tersebut kami melakukan penelusuran asal TBS dan produksi sawit berbasis data operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Haryadi. Baik, lalu apa sih luaran yang kami hasilkan pada ARIS kami ini? Kami membaginya menjadi 2, yang utama dan pendukung. Yang utama itu meliputi aplikasi Telsa Super Apps yang sekarang berprogres 75%. Yang kedua, luaran pendukung itu ada 3. Yang pertama, dokumen teknis penelitian meliputi SDD dan SRS sekarang sudah 100%. Yang kedua, publikasi ilmiah Sinta 2 di JTIIK yang sekarang berupa draft awal dan menunggu data lapangan untuk submission. Dan yang terakhir itu laporan akhir penelitian. Nah, dalam melakukan riset tentu kami menghadapi beberapa kendala, di mana karena sistem kami ini kompleks, kami harus memetakan sertifikasi ISPO dan menghadirkan fitur sesuai dengan 4 stakeholder utama kami. Mengingat keempat stakeholder utama kami ini datanya saling terintegrasi satu sama lain. Kenapa ini penting? Di dalam ISPO semuanya itu untuk menuju sertifikasi, semuanya itu harus saling terhubung dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Selanjutnya, karena itu juga makanya fitur transferability kami belum selesai, karena fitur ini akan selesai ketika keempat fitur stakeholder kami dapat selesai. Selanjutnya, kendala kami belum mendapatkan data lapangan. Data lapangan ini digunakan untuk validasi fitur yang telah kami buat. Mengapa belum? Karena
pertama, awalnya kami sudah mendapatkan mitra. Namun karena terjadi perubahan manajemen di mitra lama, kami sudah mengajukan kembali dengan manajemen yang baru. Dari mereka belum ada konfirmasi terkait. Makanya kami mencari mitra yang baru. Sekarang sudah di tahap koordinasi dan sudah ada surat tugas dari dekan untuk ke mitra yang baru. Yang seharusnya kami ke sana itu di bulan Desember tahun 2025 yang lalu. Namun faktanya saat ini kami belum bisa ke sana. Kami sudah memfollow up terus menerus, tapi dari mereka masih belum memberikan jadwal yang pasti untuk kami. Sehingga kami di sini berharap dari pihak BPDP dapat membantu kami sehingga aplikasi kami ini dapat selesai dan bisa diimplementasikan oleh petani rakyat. Selanjutnya selanjutnya, apa tahapan berikutnya untuk aplikasi ini? Tentu fokusnya kami menyelesaikan 22% sisa pekerjaan kami meliputi fitur sensibility dan merampungkan 100% ke 4 stakeholder kami. Selanjutnya, kami akan menguji dan menstabilitaskan sistem kami sehingga nantinya sistem kami akan selesai 100% dan mendapatkan data lapangan. Data lapangan ini kami gunakan untuk finalisasi publikasi ilmiah dan data ini juga kami gunakan untuk laporan akhir penelitian. Baiklah, karena masih ada sisa waktu 2 menit, kami akan mencoba untuk melakukan sedikit demonstrasi mengenai aplikasi kami. Sebelum itu saya mau jelaskan Ibu dan Bapak juri, aplikasi kami ini sekarang telah berhasil dipublish dan sudah berhasil diakses secara publik, betul. Untuk bisa mengakses secara publik, kami menggunakan webs yaitu telsa.cloud. Silakan teman-teman juga jika ingin membuka bisa melihat di-download. aplikasinya, bisa ketik langsung telsa.cloud. Oke, bisa dilihat pada layar. Ini adalah tampilan dari halaman depan kami. Betul. Ya, landing page kami ini adalah tampilannya. Di sini ada beberapa sedikit informasi tentang aplikasi kami. Nah ini dia fitur-fitur utamanya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja. Kami akan mencoba demonstrasi menggunakan karena tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 5 role. Untuk sekarang ini saya akan demonstrasikan untuk role petani sendiri. Nah, di role petani kami ada beberapa menu yaitu dashboard, manajemen kebun, riwayat penjualan dan pantauan ISPO. Untuk dashboard sendiri, di situ petani bisa melakukan melihat total luas lahan yang dimiliki dan ada juga progres monitoring sertifikasi ISPO, Ibu Bapak. Bisa dicoba untuk lihat detail terlebih dahulu. Klik tombol detail. Oke, ini adalah rincian dari progres sertifikasi ISPO. Untuk prinsip 1, 2, 3, 4, dan 5 itu kami telah memetakannya. Untuk prinsip 1, jika data-datanya kebun telah diisi, maka akan meningkatkan progresnya. Hal ini membuat petani bisa mengetahui apa yang sudah dan mana yang belum. Mungkin bisa kembali lagi ke tampilan dashboard. Manajemen kebun kali gitu ya. Coba ke manajemen kebun. Oke, jadi di sini petani tuh bisa melakukan rencana tanam, rencana panen, monitoring itu bisa dilakukan di sini. Ya, selanjutnya juga di rencana tanam ini, kalau sudah berhasil membuat rencana tanam, maka ISPO dia bisa, karena Telkomsel Apps bisa melakukan monitoring perkebunannya. Dan data-data tersebut akan menjadi data dasar untuk membuat sertifikat menjadi dokumen otomatis. Dan ada juga di fitur bawahnya itu ada fitur rencana panen. Di aktivitas monitoring nanti ada rencana panen. Di situ bisa berinteraksi kepada role lainnya untuk data rencana panen. Mungkin karena waktu kami sudah habis, mungkin kami tutup. Tetapi jika Ibu dan Bapak berkenan untuk kami jelaskan lebih lanjut, kami siap untuk berdiskusi. Terima kasih. Peta tadi.